semuanya, kembali lagi bersama saya, Meta Dwi Carolina. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang program kerja komite sekolah dan kerjasama dengan sekolah. Nah, sebelum kita membahas materi ini lebih dalam, kita perlu tahu dulu nih, komite sekolah ini sebenarnya siapa sih? Nah, sebelumnya teman-teman di sini yang nonton udah pada tahu belum komite sekolah itu siapa? Kalau belum, yuk kita bahas tuntas sama-sama dan simak videonya sampai akhir. Jadi teman-teman, komite sekolah ini adalah badan mandiri yang dibentuk dalam satuan pendidikan untuk membantu sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Nah, komite sekolah ini tidak hanya beranggotakan orang-orang yang ada di dalam sekolah, melainkan orang tua, tokoh masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak yang peduli akan pendidikan. Jadi, yang selama ini beranggapan kalau komite sekolah ini hanya beranggotakan orang-orang di dalam sekolah, itu salah ya teman-teman. Komite sekolah ini jangkauannya luas, bukan hanya warga-warga yang ada di lingkungan sekolah. Nah, komite sekolah ini dapat dilihat dari Permendikbud nomor 75 tahun 2016 tentang komite sekolah, yang dimana di dalamnya diatur susunan anggota, tugas komite, larangan pungutan, penggalangan dana dalam bentuk sumbangan, dan mekanisme, dan banyak aturan-aturan yang dilarang dalam komite sekolah. Ada 4 fungsi komite sekolah. Yang pertama, pemberi pertimbangan atau advisory, yang dimana memberikan saran dan masukan kepada kepala sekolah dalam penyusunan kebijakan sekolah, rencana anggaran dan program, dan pengembangan kegiatan pendidikan. Yang kedua, pendukung atau supporting, yang dimana memberikan dukungan dalam bentuk sumber daya seperti tenaga, pikiran, dan jaringan, dan penggalangan dana bukan pungutan. Yang ketiga itu sebagai pengontrol atau controlling, yang artinya mengawasi, yang dimana mengawasi perencanaan dan pelaksanaan program, transparansi anggaran, dan mutu pelayanan pendidikan. Dan yang terakhir adalah mediator, yang menjadi penghubung antara sekolah, masyarakat, serta orang tua siswa. Selanjutnya, program kerja komite sekolah. Berikut contoh program kerja utama komite sekolah. Yang pertama pada bidang perencanaan dan kebijakan, yaitu memberikan masukan pada penyusunan rencana kerja sekolah atau RKS dan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sekolah. Yang kedua pada bidang pembiayaan, yaitu membantu sekolah mencari dukungan dana melalui partisipasi masyarakat dan mengawasi penggunaan anggaran sekolah agar transparan. Yang ketiga itu pada bidang pengawasan dan evaluasi, artinya mengawasi pelaksanaan program sekolah dan memberikan laporan evaluasi kepada sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, bidang kegiatan dan lingkungan sekolah, yaitu dengan mendukung kegiatan ekstrakurikuler, lomba, dan pengembangan bakat siswa, serta mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman, bersih, dan nyaman. Nah, berikutnya itu ada sistem kerjasama sekolah dengan komite sekolah. Yang pertama itu kerjasama dalam perencanaan. Sekolah dan komite sekolah ini menyusun rencana kegiatan bersama seperti program belajar, anggaran, dan kalender pendidikan. Dan yang kedua itu kerjasama dalam pelaksanaan, di mana komite membantu sekolah menjalankan kegiatan, misalnya mendukung event sekolah, membantu advokasi siswa, serta menghubungkan sekolah dengan masyarakat atau sponsor. Nah, yang ketiga itu ada komunikasi terbuka. Dalam komite sekolah, komunikasi terbuka ini sangat dibutuhkan dan sangat penting. Dan saya rasa bukan hanya dalam komite sekolah saja. Maka dari itu, dalam kegiatan ini diadakan pertemuan biasanya 1 bulan sekali atau per 1 semester, yang dimana di sana akan membahas tentang kemajuan program. Dan yang keempat atau yang terakhir itu adalah pengawasan bersama. Komite memantau penggunaan anggaran, program pendidikan, dan layanan sekolah agar berjalan transparan dan akuntabel. Nah, kalau ditanya sebenarnya hubungan antara komite ini dengan sekolah apa sih sebenarnya? Sedangkan yang kita ketahui bahwa
komite ini hanya berperan sebagai mitra, bukan orang yang pemilik sekolah atau bukan juga sebagai pelaksana kegiatan di sekolah. Namun, komite sekolah ini berperan untuk membantu dan mengawasi kegiatan sekolah. Sedangkan, sekolah itu tetap tanggung jawab utama dari pendidikan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini adalah komite sekolah itu berperan penting sebagai mitra sekolah dalam memberi masukan kebijakan, mendukung pendanaan, mengawasi program sekolah, dan mendorong keterlibatan masyarakat. Kerjasama yang baik antar sekolah dan komite sekolah akan membantu menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas, transparan, dan melibatkan warga masyarakat. Nah, baiklah teman-teman, saya rasa hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman, see you next video.